Seorang bayi diduga tertukar dengan bayi pasien lain selama 1 tahun. Bayi tertukar usai dilahirkan di sebuah rumah sakit di Bogor, Jawa Barat. Sejumlah artis asal Indonesia sukses berkarir di kancah dunia. Sejumlah karyanya juga diakui di dunia internasional. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Get loose, get loose, get loose. Get loose, get loose, get loose. Bounce and bounce and cut me like a rubber band. I got that bounce and bounce and cut me like a rubber band. I feel like, I don't want to say that the people weren't ready, but it was somewhat like that. Siapa tak kenal Agnes Monica? Agnes Mo, sapaan akrabnya, merupakan artis Indonesia yang sukses go internasional. Pada akhir Juni 2023, Agnes Mo merilis single berjudul Get Loose. Berkolaborasi dengan Ciara, penyanyi asal Amerika yang pernah memenangkan Grammy Award. Get loose, get loose, get loose. Get loose, get loose, get loose. Whether you sober or you going up the juice. Get loose, get loose, get loose. Get loose, get loose, get loose. Debut internasional Agnes Mo adalah single Coke Battle bersama Timbaland dan T.I. pada 2014. Lagu ini bertengger 20 pekan berturut-turut di Asia Pop 40 menjadi salah satu paling populer. Agnes Mo terbilang produktif melahirkan hits internasional. Ia dengan konsisten telah menghasilkan minimal 1 single internasional setiap tahun sejak 2017. Agnes Mo juga pernah berkolaborasi dengan Chris Brown dalam lagu berjudul On Purpose dan Overdose. Lagu Overdose berhasil menduduki tangga lagu Billboard, mengalahkan musisi Maroon 5 dan juga Cardi B. Sudah 194 piala penghargaan diraih Agnes Mo dari musik dan akting, baik dari dalam negeri hingga luar negeri. Istimewanya lagi, dalam setiap karyanya, Agnes tak pernah lupa memasukkan unsur Indonesia. People had back then when I first moved to LA 10 years ago, I feel like, I don't want to say that the people weren't ready, but it was somewhat like that. You know, it's what's expected coming out of this little petite Asian girl, right? And I feel like right now, people embrace diversity. Yes. You know, and actually this tattoo right here, it's Bhinneka Tunggal Ika, and that's like the principle of my country. It's unity and diversity, and I kind of like live by that principle. Selain Agnes Mo, sejumlah artis Indonesia juga sukses berkarir di luar negeri. Bakat, kualitas, dan kerja keras membawa mereka sukses di kancah internasional dan mengharumkan nama Indonesia. Siapa sajakah mereka? Nikki Zevanya menjadi pengisi soundtrack film Marvel Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. My name is Raya. Let's catch you up. Sosoknya semakin populer usai bergabung dalam label 88 Rising. Selain itu, lagu Nikki yang berjudul Warpaint juga dijadikan soundtrack film Disney, yaitu Raya and the Last Dragon. Don't give up on them. Can I get more click, please? Tahun 2022, Nikki tampil di panggung Coachella. Momen ini mencetak sejarah baru sebab Nikki menjadi penyanyi perempuan Indonesia pertama yang tampil di Coachella. Nothing compares. And all I can think is where is the ring. Stefanie Putri Titi DJ berhasil melebarkan sayapnya ke dunia internasional. Lagu I Love You 3000 berhasil memukau pecinta musik tanah air. Melalui lagu ini pula Stefanie Putri mendapatkan kontrak dari 88 Rising.
Stefanie merilis ulang lagu I Love You 3000 dalam versi duet bersama personel boyband Korea GOT7, Jackson Wang. I'm ready to bring your wedding ring. Sejumlah penyanyi Indonesia tergabung dalam label 88 Rising. Ada rapper Rich Brian, Devinta Trista, dan juga Warren Hu. Dita Karang berhasil menjadi idol K-pop pertama asal Indonesia. Dita tercatat sebagai personel Secret Number dan menempati posisi main dancer sekaligus lead vokal. Pada tahun 2022, Dita debut bersama grup Secret Number dengan lagu pertama mereka, Who Dis, yang melejit dengan cepat. Cinta Laura menjadi salah satu artis yang sukses menembus film Hollywood. Cinta Laura mengawali karirnya dengan membintangi film The Philosophers atau nama lainnya After the Dark. Dalam film bergenre drama fantasi ini, Cinta memerankan tokoh utama. Cinta juga terlibat dalam film The Ninth Passenger, Star, Crazy for the Boys, Nanny Surveillance, dan Good Night. Well, selama 16 tahun bergerak di dunia hiburan, aku bersyukur udah dikasih kesempatan untuk bermain di beberapa ratus episode sinetron, membintangi series OTT, dan tentunya film-film lokal maupun internasional. Debut Joe Taslim di Hollywood langsung film box office, The Fast and the Furious 6, bersama Dwayne Johnson, Vin Diesel, Gal Gadot, dan mendiang Paul Walker. Star Trek Beyond jadi proyek Joe Taslim di Hollywood selanjutnya. Di sini Joe mendapatkan peran antagonis sebagai Manas, anak buah dari Kral. Joe Taslim juga mendapat tawaran dari film Di Negeri Ginseng. Dia terlibat dalam film laga The Swordsman, berperan sebagai guru pendekar pedang terbaik di Dinasti Qing. Aktor Korea, yaitu Jang Hyuk, bermain dalam film ini dan menjadi lawan main dari Joe Taslim. First learned about this 7 years ago on a mission in Brazil to capture a wanted fugitive. Joe Taslim kembali memukau penonton dengan penampilannya dalam film Mortal Kombat yang bergenre laga fantasi. And Tiger Chen from China. Aktor laga Iko Uwais berhasil menembus Hollywood dengan bergabung dalam film Man of Tai Chi pada tahun 2013. I will fight you. Di film yang dibintangi oleh aktor Keanu Reeves tersebut, Iko Uwais memerankan tokoh Gilang Sanjaya. Iko kembali terlibat dalam film Star Wars The Force Awakens. Pada 2017, Iko Uwais bergabung dalam film box office berjudul Beyond Skyline. Iko juga berperan dalam beberapa film lainnya seperti Mile 22, Triple Threat, Stopper, and Snake Eyes. New guy. Is that sniper? Don't worry about it. I got a prescription scope. Well, guys, remember this face. Don't shoot it by accident. 22 September mendatang, film Iko Uwais berjudul The Expendables 4 akan tayang di bioskop. Dalam film ini, Iko akan beradu akting dengan Jason Statham. It's way bigger than that. Kisah bayi tertukar ternyata tak hanya ada di film atau sinetron saja. Bayi yang tertukar juga terjadi di dunia nyata. Siti Mulia, warga Ciseeng, Bogor, Jawa Barat ini mengaku bayi laki-lakinya tertukar selama 1 tahun. Kegundahan hati Siti sesungguhnya sudah dirasakan sejak ia masih di rumah sakit, pasca melahirkan pada 18 Juli 2022. Saat itu, ia sempat menyusui bayinya di hari pertama usai melahirkan. Sehari kemudian, bayi tersebut dibawa suster untuk diberikan perawatan di ruangan khusus bayi. Paginya,
Pada saat menyusui, Siti merasa fisik bayinya berbeda. Selain itu, bedong yang digunakan berwarna pink. Padahal Siti memberikan bedong berwarna kuning kepada suster. Sepulangnya dari rumah sakit, Siti melihat gelang yang dikenakan oleh bayinya tertulis nama pasien lain. Siti lalu menanyakan pada salah satu perawat, namun jawabannya hanya gelangnya saja yang tertukar. Karena hati Siti tak tenang, beberapa bulan kemudian, Siti meminta alamat orang tua bayi yang diduga tertukar dengan anak yang ia rawat sekarang dan mendatangi rumah pasien tersebut. Siti dihubungi oleh rumah sakit untuk melakukan tes DNA. Dari hasil tes menyebutkan bahwa bayi yang dirawat Siti bukan anak kandungnya. Rasa pas mau pulang aja ya, kejanggalan hati dari fisik bayi itu berbeda banget gitu. Berbedanya? Berbedanya robah dari sama yang kemarin saya gendong, yang semalam sampai semalam kan saya gendong itu kan, kok pagi-pagi pas mau pulang, kok ini bayi beda amat ya, sampai ngomong ke bapaknya juga, Pak, kok ini mah kayaknya bukan anak kita gitu kan. Kata bapaknya nyautin, masa sih mah? Namun pihak ibu bayi yang lain belum mau melakukan tes DNA. Lantaran ia masih meyakini bahwa bayi yang ia asuh merupakan anak kandungnya. B ternyata menyatakan sampai dengan saat ini, saat itu waktu itu dia menyampaikan bahwa secara mental dan psikologis dia belum siap. Rumah sakit menghargai itu. Kami menyampaikan bahwa rumah sakit meminta ibu sendiri akan menunjuk lembaga laboratorium tesnya. Rumah sakit nanti diinformasikan ke rumah sakit dan rumah sakit akan bersama memfasilitasi. Atas permasalahan ini, Siti melapor ke polisi dengan menunjukkan hasil tes DNA miliknya. Polisi menyatakan telah melakukan pendekatan secara persuasif terhadap keluarga, pihak ibu dari bayi yang diduga milik Siti Mauliah. Polisi juga telah memeriksa 9 saksi. Selanjutnya, polisi akan menyelidiki apakah ada unsur pelanggaran pidana. Dari saksi yang dari pihak rumah sakit dan dari pihak keluarga, pihak kepolisian yang didukung oleh Pak PLT nanti akan langsung mendampingi yang bersangkutan untuk melaksanakan tes DNA. Siti Mauliah juga mendatangi KPAI untuk meminta pendampingan psikologis dan meminta KPAI untuk melakukan fungsi pengawasannya. Miss Universe Organization memutuskan mencabut lisensi perwakilan Miss Universe untuk Indonesia. Keputusan ini merupakan imbas dari kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami sejumlah finalis dalam ajang Miss Universe Indonesia. Tindakan ini otomatis membuat PT Capella Swastika Karya milik Poppy Capella tidak lagi memegang lisensi Miss Universe di Indonesia. Miss Universe Indonesia dinilai tidak memenuhi standar mereka, etika dan ekspektasi, sekaligus menyalahi kode etik yang ditetapkan organisasi Miss Universe. Menurut mereka, penyediaan tempat yang aman bagi perempuan adalah prioritas utama. Selain itu, Miss Universe Indonesia dinilai sangat bertentangan dengan semua yang mereka perjuangkan sebagai organisasi. National Director Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, berencana membuat laporan ke polisi terkait dengan tudingan dugaan skandal seksual di ajang kontes kecantikan itu. Poppy Capella juga membantah terlibat dalam pelecehan seksual tersebut. Menurutnya, pemberitaan yang beredar terkait insiden di ajang Miss Universe Indonesia penuh dengan spekulasi dan ketidakbenaran. Pemberitaan tersebut juga menyudutkan dirinya sebagai National Director pemegang izin Miss Universe Indonesia. Sementara itu, polisi kembali memeriksa 7 finalis Miss Universe Indonesia yang diduga menjadi korban pelecehan seksual. Selain itu, polisi bekerja sama dengan ahli digital forensik untuk menganalisis CCTV di sekitar lokasi kejadian, di mana sebelumnya panitia penyelenggara mengatakan rekaman di sekitar lokasi mati. Sebelumnya, polisi juga sudah melakukan penyelidikan di tempat kejadian. Akan melakukan langkah-langkah secara forensik. Dalam hal ini adalah digital forensik ya tentunya, karena di tempat kejadian tersebut yang dilaporkan dan patut diduga pada kejadiannya adalah sekira 1 Agustus 2023
ini terkait dengan CCTV. Lagu Rungkat yang dinyanyikan penyanyi Putri Aryani ini sukses membuat upacara hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di Istana semakin meriah. Para tamu undangan asik berjoget mengikuti irama di Istana Merdeka. Sebelum menyanyikan Rungkat, Putri membawakan lagu Melati Suci, ciptaan guru Soekarno Putra. Atraksi pesawat tempur juga turut mewarnai kemeriahan HUT ke-78 RI. Salah satu aksi udara yang menyita perhatian berupa tarian Famire. Sejumlah helikopter melakukan atraksi udara diiringi lagu asal Nusa Tenggara Timur bertajuk Gemu Famire. Ada momen lucu di balik penyelenggaraan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Momen itu melibatkan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam akun media sosialnya, Erick Thohir memberikan komentar seperti ini. Pop News akan hadir sesaat lagi dengan informasi menarik lainnya. Pelaksanaan Karnaval Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia berakhir rusuh dan mencekam. Dua kelompok warga terlibat tawuran di tengah kerumunan usai menyaksikan karnaval. Mereka saling pukul, saling lempar, dan kejar-kejaran. Sejumlah warga mencoba melerai, namun kesulitan karena banyaknya massa kedua belah pihak. Tawuran dipicu oleh kesalahpahaman. Lomba gerak jalan ini ricuh saat salah satu kelompok peserta mencoba mendahului kelompok lainnya. Salah satu peserta bahkan saling baku hantam. Keadaan semakin memanas saat seorang pemotor sengaja menabrak kerumunan peserta. Usai kejadian, kedua kelompok telah berdamai, namun mereka tetap diminta menandatangani surat kesepakatan agar tak memperpanjang masalah ini. Seorang guru yang merupakan wakil kepala sekolah SMA Negeri 15 Maluku Tengah jadi sasaran perundungan siswanya. Kunci sepeda motor milik guru ini diambil seorang murid. Ibu guru bahkan disoraki ketika mencoba mengambil kuncinya. Kejadian ini berlangsung di daerah parkir sekolah saat para siswa berunjuk rasa menolak kebijakan yang diberlakukan oleh sekolah. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Inilah sepenggal pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR-DPR 2023. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja.
Meski kerap mendapat hinaan, Jokowi mengaku tak masalah. Namun Presiden kecewa karena hinaan itu menandakan lunturnya budaya sopan santun bangsa. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Anggota geng motor ini tiba-tiba menyerang 4 pemotor yang melintas di jalan raya. Dua motor yang dikendarai korban juga ikut dirusak para geng motor. Saya nggak tahu orang mana. Saya record, Om. Ada dari atas tadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan saat ini polisi tengah mengejar pelaku. 52 kapal nelayan yang bersandar di kolam penampungan ini terbakar di Pelabuhan Perikanan Tegalsari. Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memastikan api benar-benar padam. Api sebelumnya diduga datang dari salah satu kapal, namun merambat ke kapal lain karena kencangnya embusan angin. Pemprov Jawa Tengah kini tengah mengevaluasi pengelolaan pelabuhan untuk pengaturan pola tambat kapal sebagai antisipasi kebakaran terulang kembali. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.